Bab 583. Keadaan darurat. Kamu tahu apaan? Lucy Chu melirik Harley Ye, jimat penipu tidak digunakan seperti ini. Lalu bagaimana menggunakannya? Harley Ye menatap Lucy Chu dengan curiga. Tuh, harus digunakan bersama ini. Lucy Chu mengeluarkan jimat spiritual berwarna ungu lainnya. Ini adalah jimat mantra abstrak surgawi. Jika digabungkan dengan jimat penipu, baru bisa sepenuhnya menutupi garis keturunan tubuh suci zaman purba kamu, mengerti? Begitu maksudnya. Harley Ye langsung menyentuh dagunya. Apaan Master Suci Sekte Yang Huang? Apaan Dewa Pembunuh Feng Yun? Apaan Dewa Pil? Ini saja tidak mengerti. Lucy Chu berkata, menyatukan jimat penipu dan jimat abstrak surgawi, lalu memasukkannya ke dalam tubuh Harley Ye lagi. Selain itu, dia mengeluarkan sebuah jimat spiritual, kemudian meneteskan setetes darah Leo Zeng ke dalamnya. Jimat spiritual apa ini? Harley Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Jimat kultivasi pertunjukan langit, Lucy Chu berkata, kemampuan terbesar dari jimat mantra ini adalah dapat meniru kultivasi orang. Misalnya, meneteskan darah Leo Zeng ke dalam jimat spiritual ini. Setelah jimat spiritual ini terintegrasi ke dalam tubuhmu, kamu bisa meniru kultivasi alam Kongming surga ke-7 miliknya. Jimat spiritual ini hanya meniru tingkat kultivasi, dan tidak akan menambah manfaat apapun terhadap kekuatan tempur. Meskipun kamu meniru kultivasi alam langit, kekuatanmu tetaplah alam Kongming tingkat pertama. Penjelasan seperti ini, kamu mengerti, kan? Aku mengerti. Harley Ye menyeringai, ini berarti membodohi orang lain. Bisa dikatakan seperti itu. Lucy Chu berkata, kemudian memasukkan jimat kultivasi pertunjukan langit ke dalam tubuh Harley Ye. Ada jimat spiritual yang membantumu mengadaptasi tingkat kultivasi. Orang lain tidak akan melihat identitasmu melalui basis kultivasi. Ini bagus. Harley Ye tersenyum, aku sedang mengkhawatirkan hal ini. Teknik transfigurasi hanya mengubah bentuk penampilan, tetapi tidak dapat mengubah tingkat kultivasi. Ini bagus, hehehe. Lihatlah, untungnya aku ikut kemari. Kalau tidak, pasti akan dalam masalah. Lucy Chu melirik Harley Ye dengan marah. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Harley Ye menyeringai, lalu berbalik dan berubah menjadi penampilan Leo Zeng. Karena jimat kultivasi pertunjukan langit, kultivasinya juga berevolusi menjadi alam Kongming surga ke-7. Di mata orang luar, kultivasi Harley Ye adalah alam Kongming surga ke-7, tetapi pada kenyataannya, kekuatan Harley Ye masih alam Kongming tingkat pertama. Menurut Harley Ye, jimat spiritual ini digunakan untuk menipu orang. Berubah. Di sini, Lucy Chu juga mengubah penampilannya dan berubah menjadi pria berbaju hitam lainnya, dan perubahannya sama persis. Harley Ye menyentuh dagunya, kedua matanya bulat, dia menatap lurus di antara kaki Lucy Chu. Melihat ada tonjolan di sana, membuat dia merasakan semacam perasaan yang sangat aneh yang istimewa. Apa yang kamu lihat? Lucy Chu memelototi Harley Ye dengan ganas. Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya, punyamu dulu adalah sebuah lubang, sekarang adalah sebuah tongkat, apakah kamu merasakan sesuatu? Pergi. Aku hanya berbicara saja. Harley Ye melengkungkan bibirnya tanpa sadar, kemudian memberitahu tempat gelap itu, kalian, bawa ketiga orang ini kembali ke kota kuno Qianqiu, tapi jangan biarkan mereka mati. Mengerti? Segera, tiga sosok muncul dan membawa Leo Zeng mereka yang sudah pingsan. Ini juga demi keselamatan. Leo Zeng ini adalah wakil ketua cabang ke-9 Sekte Hang Yue. Pasti ada token giok jiwa di markas Sekte Hang Yue. Jika dia mati, token giok jiwa pasti akan rusak dan mungkin akan mengejutkan orang-orang. Setelah membuat pengaturan, Harley Ye mengejar Lucy Chu di kehampaan.
Langit mendekati fajar, keduanya berhenti di depan sebuah kota kuno yang besar. Saat kembali ke cabang ke-9 Sekte Hang Yue, Harley masih memiliki banyak emosi, hanya saja kembali kali ini, dia datang untuk membunuh orang. Apakah ingin memancingnya keluar baru kemudian bunuh? Lu Shichu memandang Harley. Masuk dan lihat dulu. Harley berjalan masuk ke cabang ke-9 lebih dulu, penjaga gerbang tidak lupa membungkuk padanya dengan hormat. Keduanya datang ke mansion ketua aula cabang ke-9. Wakil ketua aula, sebelum melangkah maju, keempat penjaga gerbang mansion memberi hormat. Apakah ketua aula ada di sini? Suara Harley sangat agung, dia menampilkannya dengan sangat mirip, bahkan matanya yang tajam tampak sangat realistis. Belum lagi sorot matanya membuat keempat pengawal itu gemetar. Ketua aula sudah menunggumu di istana bawah tanah. Harley menjawab pelan dan berjalan masuk. Berjalan ke mansion ketua aula, Harley menyipitkan mata ke empat arah, dan semua orang yang lewat terlihat oleh matanya. Namun, di sepanjang jalan, dia hampir tidak menemukan orang yang dia kenal. Jalur relasi Andreas yang dulu, mungkin sudah ditugaskan ke aula cabang lain oleh Zendiyi. Sekarang aula cabang ke-9 ini, jalur relasi Andreas yang tidak sampai 20% dari yang sebelumnya. Harley membuat perkiraan. Saat berbicara, keduanya berjalan ke istana bawah tanah satu demi satu. Yang terlihat oleh matanya, Harley melihat satu sosok duduk di panggung batu jauh di dalam istana bawah tanah yang besar. Orang itu tampak kurus, dengan rambut aneh, setengah putih dan setengah hitam. Auranya sangat mengesankan, dan ada kekuatan aneh yang melekat di sekitarnya, dan kadang-kadang ada auman naga rendah. Orang ini, tentu saja, adalah Chang Xing, ketua aula cabang ke-9 Sekte Hang Yue. Selain Chang Xing, Harley juga melihat orang lain. Sosoknya sangat agung, tinggi dan lurus seperti gunung, tetapi rambut hitamnya bercampur dengan banyak rambut perak. Jika diperhatikan baik-baik, bukankah itu Francisco Xiao? Dia berdiri di sana, diikat dengan rantai abjad kuno, seluruh tubuhnya disegel, ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada emosi sama sekali. Bukankah seharusnya Paman Guru Xiao dikurung di penjara bawah tanah? Bagaimana bisa dibawa ke sini? Harley mengerutkan kening, merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sangat mudah untuk mengalahkannya, tetapi sulit untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Di sini, Lu Shichu melirik Chang Xing, kemudian mengirimkan suara ke Harley, apalagi dalam situasi tidak mengganggu orang lain. Sudah waktunya untuk bertindak, jangan terburu-buru. Harley menarik napas dalam-dalam. Liu Zeng, apakah sudah menangkap orang itu? Di sini, Chang Xing sudah membuka matanya sedikit merah, dan ada cahaya redup, sangat tajam. Mereka melarikan diri, Harley berkata buru-buru, nadanya rendah dan penampilannya benar-benar sangat mirip. Lari. Chang Xing mendengus dingin, dan berdiri perlahan, matanya berkilat cahaya redup, menatap Harley, seorang wakil ketua aula cabang yang bermartabat, ditambah dua alam Kong Ming, bahkan tidak bisa menangkap dua orang dari alam Ling Su. Buat apa kamu tetap di sini? Ketua aula, mohon mengerti, kepala keluarga Ling secara pribadi mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Harley buru-buru memberi penjelasan, melibatkan kepala keluarga Ling. Alasan ini cukup sempurna, perlu diketahui, kepala keluarga Ling adalah alam langit semu, mereka tiga orang alam Kong Ming gagal menangkap orang, juga bisa dimaafkan. Asoka Ling benar-benar datang ke Nanchu. Benar saja, Chang Xing tidak curiga, ada jejak makna yang dalam di matanya. Kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Setelah 2 atau 3 detik, Chang Xing berbicara dengan suara yang dalam,
tidak lupa melirik Francisco Xiao yang sedang disegel. Hari ini aku akan memborgol dia ke sekte Hang Yue. Selain hal-hal itu, perlu waktu 2-3 hari. Setelah aku pergi, masalah aula cabang kamu yang tangani untuk sesaat. Mendengar ini, Harley mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa, bukankah baik-baik saja dikurung di aula cabang ke-9? Kenapa mengirimnya ke sekte Hang Yue? Apakah ini maksud instruktur? Bukan. Chang Xing menjawab dengan sangat santai, ini keputusanku sendiri, dia masih sangat berguna, dan lebih aman dikurung di sekte Hang Yue. Setelah mengatakan ini, Chang Xing hendak mengantar Francisco Xiao ke arah formasi teleportasi. Di sini, Harley tidak bisa menahan perasaan cemas. Jika Francisco Xiao dikurung di sekte Hang Yue, itu akan lebih sulit untuk diselamatkan. Pada saat ini, dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Lucy Chu. Bisakah kamu menutup sementara istana bawah tanah ini dan mengisolasinya dari dunia luar? Paling lama 1 menit, Lucy Chu berbisik. Itu cukup. Harley mengangguk, kemudian buru-buru memanggil Chang Xing, ketua aula. Aku pergi keluar kali ini, menemukan sebuah harta karun. Apakah kamu ingin melihatnya? Bersambung. Bab 584, rapi dan tegas. Oh. Chang Xing yang baru saja berjalan beberapa langkah, mengangkat alisnya dan berbalik lagi, matanya yang tajam menatap Harley dengan penuh minat. Tolong keluarkan dan tunjukkan padaku. Sambil tersenyum, Harley berbalik dan mengeluarkan bejana ilahi Daluo. Wong. Bejana ilahi Daluo baru saja dikeluarkan. Terdengar suara dengungan, besar dan berat, sederhana dan alami, dengan semangat terkendali, belum pernah dimodifikasi. Di atasnya ada tulisan ramalan surgawi, berputar dengan sendirinya, sesekali masih bisa mendengar suara surgawi yang terjalin dengan kebenaran agung. Benar saja, Chang Xing benar-benar mendekat dan memandang bejana ilahi Daluo dengan sorot mata yang cerah. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat kehebatan bejana ilahi Daluo, pasti harta karun yang bagus. Melihat Chang Xing linglung, Harley mengedipkan mata pada Lucy Chu. Lucy Chu langsung mengerti, menjentikkan jari dan menembak seberkas cahaya ilahi, lalu mengubahnya menjadi perisai ilusi, mengisolasi istana bawah tanah dari dunia luar. Di sisi Harley, dia sudah berputar ke belakang Chang Xing, membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk dewa, mengalirkan energi sejatinya ke dalamnya. Meskipun Chang Xing tidak memperhatikan semua ini, Francisco Xiao di samping, yang tersegel dan tidak bisa bergerak, melihatnya dengan jelas, dan tidak dapat memahami apa yang akan dilakukan oleh wakil ketua aula dan penjaga wakil ketua aula. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Chang Xing terus memandangnya, kemudian diam-diam bertepuk tangan. Keajaiban bejana ilahi Daluo menarik semua perhatiannya. Sekarang, bertindaklah. Mata Harley menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat cambuk dewa. Merasakan angin dingin bertiup di belakangnya, Chang Xing langsung bereaksi dan berbalik tiba-tiba, tetapi dia melihat cambuk besi mendarat. Boom! Dengan jarak yang begitu pendek, bahkan Chang Xing tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dicambuk dengan kuat. Bahkan di tingkat alam langit semu, Chang Xing mengerang karena pukulan cambuk, dan lautan kesadaran tiba-tiba berdengung. Liu Zeng, kamu berani menjebakku. Untuk sesaat, Chang Xing sangat marah, tetapi dia disambut oleh cambuk. Setelah cambuk ini, Harley mengumpulkan energi yang cukup, menghantamnya belasan kali dalam satu tarikan napas. Chang Xing yang baru saja bereaksi, terhempas dan mundur ke belakang. Lautan kesadaran berdengung dan rasa perih di kepala membuat dia terus-menerus mengerang. Sialan kamu. Bagaimanapun juga, dia adalah alam langit semu,
Chang Xing segera mendapatkan kembali kesadarannya. Suaranya dingin, dan aura pembunuhnya memenuhi langit. Dia langsung mengangkat telapak tangannya. Tentu saja, Lu Sichu yang sudah siap menyerang, melancarkan serangan dari belakang sambil memegang pedang pembunuh berwarna hijau dengan guntur dan kilat di atasnya, diselimuti cahaya ilahi. Ini adalah pedang maut. Puff! Dengan cipratan darah, Chang Xing yang hendak menyerang melawan Harley Ye, pedang Lu Sichu langsung menusuk. Pedang pembunuh menusuk dari punggung bawah dan menembus keluar dari perut bagian bawah Chang Xing. Ah! Chang Xing menjerit, sangat tragis. Pedang Lu Sichu bisa dibilang kejam, tetapi juga sangat licik, sangat akurat dan dikuasai dengan sangat hati-hati. Dengan satu pedang, lautan diafragma Chang Xing lumpuh, lautan diafragma hancur, alam langit semu juga akan lumpuh. Aku akan memberimu cambuk lagi. Melihat Chang Xing mencengkeram perut bagian bawahnya dan berlutut di tanah, Harley Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, melangkah maju menghantamnya dengan cambuk. Ah! Chang Xing menjerit lagi, tanpa kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, tidak ada kultivasi di tubuhnya, kepalanya berdarah. Melihat ini, Harley Ye segera melangkah maju dengan sebuah jimat spiritual di tangannya, langsung menghalangi kemampuan Chang Xing untuk berbicara. Ini adalah serangan yang hampir sempurna. Generasi Master Alam Langit Semu baru saja dilumpuhkan. Meskipun sedikit tidak masuk akal, Harley Ye dan Lu Sichu sudah berhasil, dan selama proses hanya 10 detik, dan batas waktu yang ditetapkan oleh Lu Sichu belum tiba. Terus segel istana bawah tanah. Harley Ye berkata kepada Lu Sichu, kemudian telapak tangannya sudah menekan tulang tengkorak Chang Xing untuk menarik jiwanya. Kekuatan yang mendominasi mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan otak Chang Xing meledak. Meskipun dalam rasa sakit yang parah, dia tidak dapat mengeluarkan suara karena kemampuannya untuk berbicara disegel. Entah berapa lama, kemudian Harley Ye menarik kembali telapak tangannya dan menghela napas panjang. Semua ingatan Chang Xing sudah diambil. Chang Xing yang dilumpuhkan dan ditarik jiwanya secara paksa, benar-benar pingsan. Pada saat ini, Harley Ye menghela napas, ada keringat dingin di dahinya. Meskipun butuh waktu kurang dari 10 detik sebelum dan sesudah, tapi sangat berbahaya. Jika gagal, Chang Xing akan melarikan diri dan para Master Aula cabang pasti akan datang mengepung. Meskipun dia dan Lu Sichu, ditambah seorang jenderal mayat alam langit semu, kemungkinan besar akan terjebak di sini. Mengejutkan sekali, Lu Sichu menghela napas panjang. Siapa suruh bejana ilahi Daluo milikku begitu agung? Begitu menarik untuk dilihat, siapa yang tidak menyukainya? Harley Ye tersenyum. Setelah mengatakan itu, Harley Ye buru-buru berbalik dan menatap Francisco Xiao, yang masih tersegel di tempat. Pada saat ini, ekspresi Francisco Xiao adalah yang paling aneh. Semua ini dilakukan di bawah pengawasannya. Wakil ketua aula dari aula cabang dan penjaga dari wakil ketua aula benar-benar melumpuhkan ketua aula cabang. Kenapa? Francisco Xiao sangat tertekan, kepalanya sampai sekarang belum menoleh. Harley Ye tersenyum, tapi dia tetap melangkah maju dan memotong rantai abjad kuno yang menyegel Francisco Xiao. Segelnya dilepas, Francisco Xiao memandang mereka berdua dengan takjub. Kalian, Paman Guru Xiao, pembunuhan maut barusan hebat tidak? Harley Ye menyeringai dan kembali ke penampilan aslinya dengan jentikan tangannya. Kamu, Harley Ye. Francisco Xiao tertegun di sana untuk sementara waktu. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Harley Ye tersenyum. Aku tidak mati, aku hidup kembali, hidup dengan sehat. Ini, Francisco Xiao hanya merasa pusing, tertegun sejenak, kepalanya bahkan tidak menoleh. Dia bahkan tidak menyangka Harley Ye masih hidup, dan barusan juga melumpuhkan seorang alam langit semu.
Sambil tersenyum, Harley memadatkan apa yang ingin dia katakan ke dalam kesadaran ilahi dan memasukkannya ke dalam pikiran Francisco Xiao. Menatap Francisco Xiao lagi, saat melihat penjelasan Harley, wajahnya tiba-tiba menjadi terkejut. Master Suci Sekte Yan Huang, Dewa Pembunuh Herikin, dan Dewa Pil Harley. Entah berapa lama, Francisco Xiao bereaksi, masih ada ekspresi heran di matanya, dan dia masih tidak bisa mempercayainya. Paman Guru, ini adalah memori jiwa Leo Zeng, kamu gunakan identitasnya. Harley menyerahkan slip giok kepada Francisco Xiao. Aku akan menggunakan Changsing. Harley tersenyum, kemudian berbalik, berubah menjadi penampilan Changsing, menjadi tajam, terutama mata kecil, menjadi sangat ekspresif. Bagaimana dengan Paman Guru Sekte dan yang lainnya? Setelah membaca ingatan Leo Zeng, Francisco Xiao buru-buru menatap Harley. Semuanya baik-baik saja. Harley tersenyum meyakinkan. Semuanya ada di kota kuno Qianqiu. Kota kuno Qianqiu. Ya, kami sedang mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk membuat serangan balik yang besar. Baik, Francisco Xiao bertepuk tangan, suaranya keras dan tawanya bersemangat. Kembalinya Harley membuat dia memiliki semangat juang seperti api. Tidak disangka kali ini akan berjalan dengan baik. Di samping, Lucy Chu menghela nafas, namun, jangan dibilang, metode ini praktis, bisa digunakan kepada ketua aula cabang lain, pasti akan mendapatkan efek yang sama. Itulah yang kupikirkan. Harley tersenyum. Lebih dari 60% orang di aula cabang ke-9 berasal dari orang-orang Zendiyi. Apakah kamu meminta Tuan Suge untuk masuk dan menghancurkan mereka sekarang? Francisco Xiao memandang Harley. Berhenti dulu sebentar. Harley melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata perlahan, dalam ingatan Changsing, Zendiyi dan Sekte Zeng yang akan bertarung melawan Sekte Qingyun, dan membuat langkah besar. Inilah mengapa dia segera memanggil ketua aula 9 cabang untuk kembali ke Sekte. Maksudmu? Lucy Chu dan Francisco Xiao menatap Harley. Karena ada setengah lebih orang di aula cabang ke-9 berasal dari orang-orang Zendiyi, tentu saja kita tidak bisa memimpin orang-orang kita untuk bertarung, kita harus memimpin orang-orang Zendiyi ke sana, dan yang akan diserang adalah Sekte Qingyun. Gunakan pasukan musuh untuk melawan musuh lain, pihak mana yang mati, kita tidak merasa sedih. Dalam seni perang, ini disebut apa? Membunuh dengan pisau orang lain. Francisco Xiao tidak bisa menahan senyum tulus. Masalah ini dapat diandalkan, sangat dapat diandalkan. Cara ini sangat murah, tapi aku menyukainya. Lucy Chu tersenyum. Ini adalah memori jiwa Changsing. Harley menyerahkan slip giok kepada mereka berdua. Bedakan orang-orang kita dan orang-orang Zendiyi. Tunggu aku kembali dari Sekte Han Yue, baru memimpin orang-orang Zendiyi bertarung. Mudah ditangani. Francisco Xiao menepuk dadanya, serahkan padaku. Dan juga, kirim rahasia Changsing ke kota kuno Qianqiu. Harley memandang Lucy Chu, beritahu senior Jelvin Zong mereka, buka lorong ruang hampa antara aula cabang ke-9 dan lorong ruang hampa kota kuno Qianqiu, kemudian kirim beberapa master ke sana, kedepannya aula cabang ke-9 akan menjadi milik kita. Mengerti, Lucy Chu berkata, tidak lupa memberi isyarat tangan oke. Begitu, aku akan pergi ke Sekte Han Yue dulu. Harley berkata, dan pergi ke arah formasi kehampaan di kedalaman istana bawah tanah. Bersambung.